Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kride Berdialog. What's in your mind with Kaima Kride? Halo teman-teman, welcome back to Kride Berdialog episode keempat kali ini. Di episode keempat kali ini, aku Rizky Ananda Pratama selaku host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini temanya itu adalah A Day as Architecture Student. Nah, di tema kali ini aku tidak akan sendirian nih. Aku akan ditemenin oleh narasumber di KMA. Nah, di sini ada Kang Hilmi dan Teh Keisha. Halo Kang, Teh. Halo. Nah, boleh kenalin dulu nggak Kang? Dari angkatan berapa, semester berapa? Halo Kang Teteh, kenalin aku Hilmi Alamsyah dari Arsitektur 2020 kelas A. Kebetulan sekelasnya sama Iki ya. Sekelas juga nih sama aku. Halo Kang. Halo Kang. Kamu siapa? Kang aku. Kalau dari Teh Keisha? Halo Kang Tete, nama aku Keisha Nabila. Sekarang semester 4 angkatan 2021 PTAA. Oke. Nih, dari Kang Tetehnya udah ngejelasin nih, udah perkenalan nih. Biasa dipanggil apa, Kang? Jonathan kebagusannya kayaknya Hilmi. Bagusan. Beda jauh dari Beda jauh namanya. ya? Beda jauh ya, beda jauh. Kang Imi ya, bisa Kang Hilmi atau Iya, Kang Imi. Hilmi aja. Kalau Teh Keisha? Kay atau Keisha. Oh, K atau Keisha, berarti Teh K atau Teh Keisha. Nah, untuk Kang Teteh nih, tadi kan udah perkenalan nih, gimana kabarnya nih Kang Teh? Sejauh ini sih langit masih warna biru, jadi aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih bisa lihat senja yang Oke. bagus di Bandung. Kemarin juga ada pelangi kan. Iya, Bagus fenomenal banget. di Gerlong ya, Iya. heboh semuanya. Oke. Dari Kang Hilmi baik nih, alhamdulillah ya. Kalau dari Teh Keisha juga gimana nih? Alhamdulillah sekarang juga sejauh ini masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja ya, di tengah gempuran tugas-tugas yang mulai Ya, lumayan muncul ya. Harus terlihat baik. Iya, harus terlihat baik. Oke. Nah, dari Kang Teteh ini lagi sibuk apa nih sekarang Teh di akhir-akhir ini? Dari Kang Hilmi gimana? Kalau aku sih tentunya kita kuliah sebagai mahasiswa dan ya udah bantu-bantu dosen ngerjain ini itu dan gitu. Di samping itu juga aku konten ala-ala buat diupload di TikTok, di status WhatsApp aku gitu buat nghibur orang-orang. Ala-alanya tuh kayak a day in my life A gitu. day Terus in sih, my life ya. Aku lihat waktu itu. Oh iya, Ya. ala-ala produktif padahal ya harusnya produktif sih. Sampai nggak muncul ditanyain ya Kang ya. Iya, di teror tuh. Di teror kapan SW-nya muncul lagi sepi. SW-nya? Gimana Kang Hilmi? Oke. Berarti akhir-akhir ini lagi sibuk kuliah, ngerjain project dan juga Berkehidupan aja. nge-vlog juga. Oke, kalau dari Teh Keisha gimana nih? Kalau aku kuliah, konten juga, suka konten di TikTok, spill di Instagram juga di story gitu. Spillannya aku taruh di highlight IG. Oh. Kalau di TikTok izin stitch ya kan. Iya, gitu. ini stitch ya. Oke. Berarti sibuk tadi belajar ya, Iya, kuliah pasti. konten. Berarti selebgram TikTok bukan sih nih? Gak mau dibilang gitu Gak mau sebenarnya. dibilang, tapi iya ya. Tapi iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti kan sekarang di semester berapa nih tadi nih? Aku maba tua. Maba tua. Semester 6 berasa semester 1 ya. Oh, karena baru lulus. Baru kan? offline. Oke, kalau Teh Keisha di Aku semester 4. semester 4 ya. Oke. Nih, aku mau nanya nih, boleh dong sharing-sharing nih gimana sih memulai hari tuh biasanya harus ngapain dulu? Oke, aku dulu kali ya. Iya. Ini dari template paling klise yang biasanya ada di awal-awal novel gitu. Aku tuh antara bangun tuh ada 2, jam setengah 6 sama langsung jam 8. Dan kebetulan pagi ini tuh jam setengah 6 karena kuliah jam 8. Jadi habis begitu bangun, beresin kasur biar gak mager, udah gitu mandi. Oh, mandi. Iya, mandi pagi tuh biar kayak start the day. Seger ya. Iya, sarapan, amunisi ya. Iya, betul. Langsung siap menghadap langit Bandung gitu. Mandinya mandi air panas air dingin nih? Kebetulan rumah saya daerah atas ya, jadi harus air anget. Kalau hangat. dingin beku ntar ini. Waduh. Oke. Kalau dari Teh Keisha gimana nih memulai hari-harinya? Kalau aku sih karena kebanyakan kuliahnya kuliah pagi ya, jadi kayak harus subuh-subuh harus udah mandi, harus udah siap-siap, terus perjalanan jauh juga macet. Balapan sama matahari, Iya, terbit ya. Oh, iya. betul. Berarti intinya memulai hari tuh mandi dan Iya. mandi pagi tuh sangat Bikin produktif. bikin produktif. Tuh teman-teman, untuk teman-teman yang jarang mandi dan kuliah nggak pernah mandi, wajib mandi. Oke. Iya, betul. Nah, kalau kuliah ini kan banyak tugas nih Kang. Teh, gimana? Dari kalian tuh ada nggak sih waktu efektif untuk ngerjain tugas tuh? Cara efektif deh. Oke, kalau aku sih biasanya aku tuh bawa laptop kemana-mana ya. Jadi tas aku tuh suka agak gemuk gitu, diejekin kayak temen-temen. Berat ya itu ya? Iya, itu bawa apaan sih? Bawa batu apa gitu. Padahal enggak, isinya tuh ya laptop kayak gitu-gitu. Jadi Buku-buku tebel. buku-buku tebel Buku-buku sambil tebel. nunggu makan siang tuh daripada kita
gibah gitu kan ya. Gabut. Diam doang ya, scroll-scroll Buka tuh doang. laptopnya setengah jam kan dapat gambar setengah. Lumayan. Benar-benar. Nyicil progres. Oh jadi waktu efektif tuh di sela-sela kegiatan ya. Sama mungkin di malam, sama nggak kayak Iya, gitu? malam sih kayak enak ya udah hening gitu. Udah kayak, bisa fokus Tanpa gitu kan gangguan akhirnya. nggak sih Iya, kalau tanpa malam-malam gangguan. tuh? Betul banget. Tapi Oke. pagi-pagi juga kayak sebenarnya seger gitu. Segar. Sambil ada Pagi-pagi. suara kicauan burung gitu Iya, kan. Jadi waktu efektif kalian tuh di waktu kapan aja ya nggak sih? Nggak juga. Jadi gimana nih? pagi atau paginya tuh yang banget. Terus malamnya jam 10-an lah Jam ya. 10 ke atas. Biasanya kalau jam 10 tuh sampai jam berapa tuh kalau nugas? Aku dulu. Kalau dari aku Kang sih nggak muluk-muluk ya jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Begadang ya? Begadang. Kalau TGC gimana? Kalau aku tergantung tugas sama tergantung aku bisa gak. Jadi kadang kalau gak jam 3 sampai subuh jam 4-5. Itu kalau kuliahnya ngeganggu nggak tuh misalkan kayak ngantuk lah atau gimana? Ngantuk sih, cuman pas jam istirahatnya tuh kadang suka ini tidur di Oh masjid. tidur dulu. Udah. Oh tidur di masjid. Ngemper gitu Iya, ya. ngemper. Banyak tuh ya. Sama Oke. teman-teman di situ. Berarti mahasiswa begadang nih ya. Arsitektur Ya, nggak begadang, nggak arsitektur. Nggak arsitektur nggak begadang gitu ya. Nah, ada nggak sih Kang Teh kesibukan lainnya selain kuliah yang udah disebut-sebutin tadi nih? Kalau aku mungkin suka bantu-bantu dosen kayak ngolah data atau apa gitu, kegiatan lain. Sama mungkin di luar kuliah tuh atau nyambi kuliah tuh suka sambil ngonten ala-ala day in my life gitu. Lagi kuliah, taruh HP nih, jalan dulu, ambil lagi. Oke. Kesibukan. Kesibukannya berarti gitu ya. Kayak gitu. Belajar, bikin project, ngebantuin project dan juga ngonten. Oke. Kalau Teh Keisha gimana nih? Sama sih ngonten dari endorse kayak gitu, dari spill gitu. Dan itu termasuk kesibukan juga ya, karena masalah cuan juga nggak sih itu Teh? Iya, cuan. Effort ya. Iya. Effortnya Iya, benar-benar. ngetek video effort. Kalau endorse gitu di mana aja nggak sih Teh? Atau di rumah doang barang-barang kayak gitu? Biasanya sih di rumah, lebih seringnya di lebih rumah. sering di rumah. Iya, cuman kalau misalnya ada waktu luang gitu, kayak pengen nongki-nongki cantik ke tempat-tempat yang cantik gitu, sekalian ngonten. Sekalian bawa endorsean berarti Iya. ya? Oke benar. Agak rame tapi seru Iya, gitu tapi ya. seru. Oke. Berarti kesibukannya tadi belajar, ngonten dan juga hal-hal lain ya. Oke, kalau boleh tahu nih Teh, Kang Teteh nih sibuk organisasi apa aja nih? Kalau aku sih sempat ikutan SK Radio, kebetulan aku senang ngomong, senang bikin podcast kayak gini juga. Tapi Oke, akhir-akhir oke. ini karena kesibukannya makin banyak ya, akhirnya ikut KMA Kridaya aja. Fokus ya. Fokus di Fokusnya KMA satu aja gitu. ya, karena Betul. waktunya aduh makin Iya, banyak ya harus kegiatannya. efektif gitu. Benar. Nah, di KMA tuh di mana tuh? Di BP atau DPA? Kalau aku di badan pengurus, Oh, di badan pengurus. Iya. Berarti udah berapa tahun nih di badan pengurus nih? kan tahun kemarin magang, sekarang menjabat di badan pengurusnya Oke. gitu. Di bagian apa tuh Kang kalau boleh tahu Kang? Aku di bidang pendidikan, Bidang pendidikan. aku setia dari Setia. magang di bidang pendidikan terus. Oke, di Bali dipindahkan Only terus ya. One and ya. Only. Kalau boleh tahu? Lagu One and Only itu lagunya siapa sih? Pernah dengar gak sih? Pamungkas? Oh iya bener. The one and only ya. Kayak gitu. Ya bukan sih teman-teman. Pamungkas bukan sih? Kalau salah kasih tahu ya. Komen. Oke. Nah, di pendidikan tuh ngapain sih Kang? Oke, kalau di pendidikan sendiri itu lebih ke ngembangin apa yang ada di DPTA gitu. Kayak memperkenalkan DPTA, udah gitu bikin proker-proker yang bisa bikin mahasiswa tuh lebih produktif, lebih pinter juga gitu. Oke. Berarti itu berguna banget ya. Iya, berpendidikan kayak aku. Oke, siap. Berpendidikan. Orang harus berpendidikan Iya, ya. harus ngaku gitu. Iya. Kalau dari TGC apa nih? Kalau aku sekarang fokusnya cuman di KMA aja sih. KMA aja ya. Sekarang juga jadi staff di Badan Humas. Terus tugasnya cukup relate sama aku, kayak megang-megang Instagram kayak gitu, sosmed tuh kan relate gitu. Nah, benar. Kayak admin gitu. Iya, jatuhnya admin ya. Ya. Jatuhnya admin. Oh, jadi ikut di KMA di DPA ya? Iya. Oke. Tapi selama kalian ngikutin KMA DPA ini seru nggak sih? Seru sih, nambah relasi ke adik tingkat iya, ke kakak tingkat iya, ke akang teteh alumni juga apalagi gitu. Iya. Berarti ini sarana untuk kita nyari temen ya, teman-teman Iya. baru ya, dan channel-channel ke anak-anak luar. Nah, cara Akang Teteh ini mengatur waktu kuliah nih, kan kita lihat waktu kuliah kita padat, ngerjain tugas padat. Cara ngatur waktunya itu gimana? Mungkin Keisha dulu kali ya.
Dari Pertanyaannya teknisnya berat nih. berat Ya, banget ya. aku butuh waktu berpikir. Oke. Like, kalau misalnya cara ngaturnya sih lebih ke kayak kalau nugas tuh kayak jangan ditumpuk-tumpuk mungkin ya. Dicicil Iya, ya. dicicil Dicicil, ya. Terus kalau misalnya kan konten juga nih aku, jadi kayak perkontenan tuh ditaruhnya di weekend biar nggak ngeganggu waktu Biar kuliah. fokus juga, biar Betul. effortnya maksimal gitu Iya. ya. Oh jadi cara mengatur waktu kuliah tuh dipisah-pisah waktunya ya. Iya. Di weekend kalau untuk konten-konten. Kalau dari Kang Hilmi gimana nih? Biar efektif gitu ya. Biar efektif cara ngatur waktu kuliahnya. Mungkin diselingin sama hal yang bikin kita seneng gitu. Kayak kuliah sambil ngonten. Jadi biar, aduh kan kalau kita nih straight to the point, berangkat mau belajar doang nih, Belajar mau nyatet doang, pusing gitu. Tapi kan sambil ada pikiran lain kalau aku mau ngonten nih, mau seru-seruan juga, itu bakal bikin semangat sih. Oke, cara mengatur waktu kuliah berarti Dibikin enjoy. Dibikin enjoy. Sama mungkin sama kayak Teh Keisha juga sama, dibagi-bagi waktunya, dicicil kerjaannya gitu. Oke, berarti kayak gitu ya. Nah, dari Kang Teteh nih, biar tetap seimbangan dalam manajemen stressingnya gimana tuh? Kan kuliah kita tuh, aduh, ruwet banget nggak sih tugas-tugasnya gitu kan? Tugas-tugasnya kadang makan waktu banget. Cara manajemen stressingnya tuh kayak gimana? Main gak sih? Ya, main healing gak sih? Healing. Kalau kata Rama, Caranya Iya. healing cenah gitu. Healing cenah. Jadi simpel pulang kampus nih sama teman-teman, kita makan apa yuk di daerah mana? Itu kan udah teks perjalanan setengah jam misalnya, itu tuh udah senang gitu. Udah senang, bisa lihat ya. pemandangan kota Bandung gitu kan, bisa makan enak gitu. Itu udah healing buat aku sih. Pemandangan kota Bandung macet atau pemandangan gunung nih kan? Sebenarnya mencoba menestetika aja gitu ya. Mbak estetika Bandung Iya, ya. menestetikasi aja Iya. gitu. Oke. Berarti waktu manajemen stressingnya healing dengan jalan-jalan. Betul. Food hunter juga bukan nih? Ya agak maniak food sih. Agak maniak food juga ya. Lumayan sih ya. Maniak food Lihat juga. SW-nya juga masak-masak. Ke pelosok-pelosok sambil belajar masak gitu. Iya. Oke, berarti belajar masak juga nih ya. Ya kan menuju hidup sehat gitu. Hidup sehat 2030. 2030. Oh, itu resolusi ya. Resolusi baru. Benar. Kalau dari TGC gimana nih? Sama sih, lebih ke kayak keluar kampus di Gerlong juga sebenarnya jajan juga udah healing kayak terus. Udah street food healing. ya, Iya. panjang jalannya. Iya. Jadi gitu sih. Manajemen stressingnya healing ya. Sama nonton drakor itu healing sih. Healing juga. Kunci kamar mau diganggu tuh fokus. Iya, fokus. Fokus ya. Oke. Jadi manajemen stressingnya ada yang healing, makan dan juga nonton drakor. Nonton drakor. Oke, benar juga. Nah, ada nggak sih waktu me time dari Akang Teteh sendiri? Ada waktu, pokoknya aku tuh nggak boleh diganggu. Aku tuh ini harus dikerjain, ini harus terlaksana gitu loh kegiatan ini. Kalau aku mungkin di weekend ya biasanya di malam minggu tuh berusaha tidur dengan ideal kayak manusia normal jam 8 tidur. Oke. Udah gitu sempatnya biasanya tuh suka nyempetin buat scroll TikTok dulu. Mungkin sama Teh Kay juga nonton drakor. Iya, drakoran. 4 episode lah cukup. Oke. Satu episode 1 jam. Iya. Jadi tidur jam 12 juga. Sama-sama aja ya. Sama-sama aja ya. Enjoy. Iya, tapi Oke, enjoy. benar. Kalau dari Teki gimana nih untuk waktu me time-nya gimana? Sama sih, nggak jauh beda sama yang tadi, sama Kang Hilmi juga kayak nonton drakor, scroll TikTok kayak gitu. Udah enjoy sih itu. Itu Pokoknya nggak boleh diganggu nggak sih? Cuman gitu? kayak aku dan gadgetku tuh udah Iya. the best time gitu. me time banget ya itu ya. Oke. Dan juga do not disturb-nya nyalain nggak sih biar kita tuh nggak Biar diganggu nggak gitu. keganggu. Airplane mode sih. Nah, oke. Oke nih, dari Kang Teteh nih ada nggak sih tips agar tetap produktif di sela-sela kegiatan yang padat nih? Ada nggak? Dari Kang Hilmi gimana? Kalau dari aku mungkin dari starting point harinya dulu gitu. Kalau aku sih biasain mandi pagi. Misalnya misalnya tuh kuliahnya jam 10, tapi usahain mandi itu tetap jam 6 gitu atau jam setengah 7 biar kalau kita udah mandi itu seenggaknya ada semangat gitu. Fresh ya. Paksain fresh buka gitu laptop tuh bisalah nugas nyicil gitu. Jadi intinya mandi dulu Mandi. baru ngertiin apa-apa ya. Benar banget. Oke. Kalau dari Teh Keisha gimana? Kalau aku sih lebih ke amunisi ya, karena Amunisi. kalau misalnya matkul jam 7, jam 10 udah lapar banget kalau nggak sarapan. Gemeter gitu Iya, ya. jadinya Memor ya kayak tangannya ya. Iya, jatuhnya kayak yang mikirin geprek gitu. Oke. Sumpah, istirahat. Pikirin makanan di Gerlong ada apa aja ya, Iya, gitu dapat kan. jajan apa ya hari ini gitu. Jadi biar tetap produktif tuh di sela-sela kegiatan tuh harus ada makanan ya. Iya, harus amunisi, cemilan ya. Full tank dulu bensinnya. Iya, Ah. sarapan wajib. Agar nantinya teman-teman tuh nggak hilang fokus nggak sih pas Iya. lagi kegiatan ya nggak sih? Jadi kita tuh nyambung ya. Kalau aku mandi dulu, kalau TK makan dulu. Berarti kalau digabungin abis makan mandi Mandi. atau abis mandi makan. Iya. Gimana?
mandi makan. Mandi makan sama ya, sih. sama aja ya. Ya. Intinya tetap produktif kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih Akang Teteh nih, pasti kan kita tuh pernah ada rasa males dan ngerjain sesuatu nih, kayak ini capek banget nih, ini lama banget nih ngerjain ini. Ada nggak sih ngilangin rasa males yang ada di diri kita? Mungkin dibalikin ke tujuan awal kita kuliah kali ya. Ya. Kita kan mau lulus nih. Kalau kita Benar. malas, nanti si lulusnya juga malas ngedeketin kita gitu. Iya. Kalau lulus kan capek juga ya bayar UKT terus gitu. Jangan Jadi- sampai nambah billing kuliah ya. Iya. Jadi biar gak malas mungkin motivasinya diperkuat lagi, jadinya diperbanyak lagi sambil tetap belajar gitu. Ya, tujuan utama kita tuh apa gitu Iya. ya. Jangan lupa dibarengin dengan healing. Healing. Bener nggak? Iya. Baik lagi ya, healing lagi. Healing juga ya, intinya Harus tuh healing. balance. One and Balance. only. Yang asli. Oke, kalau dari TK gimana nih? Rasa Kalau malas tuh aku- hilanginnya. Healing. Healing. Oke. Bareng teman-teman. Oke, ketemu teman-teman ngobrol itu udah termasuk ini ya. Iya. Habis itu Udah tugas termasuk. semangat lagi ya. Iya, semangat karena lagi. temen tuh ngaruh banget sama Bener. apa motivasi kita buat belajar tuh ngaruh banget. Jatuhnya FOMO. Oh, FOMO. Jadi kalau yang lain udah ngerjain kita belum kayak, aduh ya ampun aku harus ikut. Iya, aku gitu. juga harus ikutan gitu. Oh, jadi itu termasuk untuk cara biar nggak males ya. Iya, Kayak biar nggak teman, males. teman kita rajin banget nih gitu. Kita harus ngikutin gitu kan. Ingat FOMO berarti ya. Oke, teman-teman yang nggak tahu FOMO nih ada di bawah sini ya. Nah, dari Kang Teteh nih, boleh deh di-share nih motivasi nih ke teman-teman yang nontonin episode kali ini. Gimana cara biar tetap produktif, biar nggak males, dan bisa ngelakuin hal-hal kegiatan itu dengan semangat gitu. Mungkin kalau dari aku jangan lupa mandi pagi. Mandi pagi. Balik lagi mandi Mandi pagi. pagi. Mungkin kalau dari TK apa? Kalau aku di sela-sela kesibukan kita buat kuliah, kerja, kita harus nyeimbangin juga sama hal-hal yang kita sukain. Kayak me time tadi, drakor kayak gitu-gitu. Kita harus balance. Oh mungkin kalau aku ada tambahan. Apa tuh Kang? Coba kita bikin, biasanya kan kita tuh bikin yang mainstream to do list. Coba sekali bikin not to do list. Misalnya not to do list kita itu rebahan, nggak boleh tuh ya. Iya. Buka TikTok 2 jam, terus drakornya 10 episode, jadi cukup 2 aja gitu. Tapi kan itu candu nggak sih? Kita nggak tahu lah. Kok udah 10 episode kita Nah justru itu habisin. karena ada not to do list kita harus kayak terpaku nih yang nggak boleh kita lakuin ini, jadi tetap kita produktif. harus gitu. tahu ya apa yang nggak boleh kita kerjain gitu kan. Bener. Harus ada alarmnya juga nggak sih? Iya, di timer gitu Di ya. timer biar bisa ke kontrol. Bener. Oke, berarti dari Kang Teteh ini motivasinya itu pertama manajemen waktunya ya, dan juga harus balance antara kegiatan apapun. Bahasa gaulnya tuh apa? Work life balance. Oh, balance ya Bahasa teman-teman. TikToknya itu ya. Oke. Oke, nih kayaknya pertanyaan-pertanyaan untuk Kang Teteh ini udah selesai nih, udah nggak ada lagi nih. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Nah, di sesi selanjutnya ini adalah game jawab cepat, di mana Kang Teteh tadi harus menuliskan jawaban yang nantinya akan aku lemparkan pertanyaannya, oke? Untuk teman-teman dari tim podcast boleh dikasih dulu kertas sama spidolnya. Oke nih ya, Kang Teteh udah dapat ya kertas-kertasnya. Nanti kalian tulisin dan kalian tunjukin nanti ke kamera ya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Montek. Oke, di sekolah ya. Ya, tutupin. Pertanyaan pertama. Tumbuhan berfungsi sebagai paru-paru dunia karena mampu menghasilkan Oke, 1, 2, 3. Gimana teman-teman? Dari Kang Ilmi, klorofil dari TGC oksigen. Jawaban yang benar dari TGC oksigen. Kan klorofil menghasilkan oksigen. Ya, sambung-sambungin lah. Sama-sama aja cocok lagi ya. Cocok lagi jatuhnya. Oke. Pertanyaan kedua. Presiden ketiga Indonesia adalah 1, 2, 3. Tunjukin kamera. Oke, dua-duanya ngejawab J. Habibie dan benar. Kita Tepuk tangan dulu, tepuk Ya, tangan pinter dulu, ya, tepuk tangan ternyata. dulu. Benar ya. Pertanyaan ketiga. Rumah adat Provinsi Sumatera Barat adalah rumah 1, 2, 3. Pertanyaannya, rumah Provinsi Sumatera Barat adalah rumah Gadang, dan dua-duanya betul. Tepuk tangan dulu dong, kayaknya juga tepuk tangan dong.
biar rame. Nah, pertanyaan keempat. Ibu kota dari negara Thailand adalah 1, 2, 3. Pertanyaannya, oke, jawabannya Bangkok ya. Dan jawabannya betul. Oke. Anak tete kita pinter-pinter ya ternyata ya. Alhamdulillah. Pasti satu nih di sekolahnya nih. Bunda ya. Ya. Oke. Pertanyaan kelima. Penemu telepon adalah 1, 2, 2,5, 3. Jawabannya Graham Bell. Benar nggak sih? Betul. Banyak bel-bel aja. Ya bel-bel ada bel-bel. Oke, benar ya. Jawabannya Alexander Graham Bell. Selanjutnya nih pertanyaan ke-6 nih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang umum lah. Pasti teman-teman juga bakal bisa jawabnya. Penemu lampu adalah 1, 2, 2,5, 3. Siapa nih jawabannya? Thomas Alva Edison. Dan jawabannya betul. Pertanyaan ke-7 untuk Akang Teteh nih. Novelis pengarang Laskar Pelangi adalah siapa? Terkenal banget ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Jawabannya ada 2 nih yang beda nih teman-teman. Dan jawabannya betul dari jawaban Teh Keisha, yaitu Andrea Hirata. Taunya Dilan. Kayaknya lebih baik itu mah Dilan ya nggak sih teman-teman? Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Nah, ini film tentang film. Harry Potter telah diangkat ke dalam film bersequel. Siapa penulis dari novel Harry Potter? Siapa? 1, 2, 3. Taunya dari J. J siapa nih? Jack, 1 J. Jawabannya kayak yang kurang nih teman-teman nih. Jawabannya dua-duanya salah. Yang benar adalah J.K. Rowling. Ya, Oh, teman-teman. JK. Oh, AC-nya nggak usah dicoret ya? AC-nya coret ya? Pertanyaan ke-9. Film bioskop Indonesia dengan penonton terbanyak adalah 1, 2, 2,5, 3. Jawabannya beda lagi nih. Dari Kang Hilmi Pengabdi Setan, dari Teh Keisha KKN Desa Penari. Yang mana yang benar teman-teman? Yang benar adalah Teh Keisha. KKN Desa Penari. Ini kayaknya Teh Keisha ini pernah nonton KKN nih ya, dan juga ngikutin 2 kali nih ya. nonton. Wah, pasti penunggu setia banget ya. Penunggu setia KKN ya. Baca tweetnya. Sampai beres. Sampai beres. Oke. Pertanyaan ke-10 nih teman-teman. Ini pertanyaan tentang matematika. Ayo Kang Tetehnya kita tes dulu nih. Gimana nih tentang pemahaman matematikanya nih. Pertanyaan ke-10. 20 dibagi 10 dikali 20 dikurangi 10 ditambah 17 ditambah 20 dikurang 7 dan ditambah 10. Hasilnya adalah 1, 2, 3. Oke. Jawabannya 70-70 nih. Benar nggak sih teman-teman? Dan jawabannya betul. Ini kayaknya Akang Teteh kita yang di depan nih yang jadi narasumbernya pintar-pintar nih ya. Pasti kelihatan nih ranking 1 nih sebelumnya nih. Ah, iya dong. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Oke, Kang Teh ini kayaknya untuk sesi tanya jawab dan juga gamenya ini udah selesai nih Kang Teteh. Teman, kesimpulan dari podcast episode keempat kali ini adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa arsitektur itu bisa memanajemen stressing, manajemen waktu, dan juga manajemen kegiatan-kegiatan lain di luar hal perkuliahan. Itu balik lagi bagaimana dari kamu itu bisa menyesuaikannya. Dan juga kita udah dengerin nih dari beberapa masukan dan juga dari Kang Teteh itu pengalamannya kayak gimana sih untuk manajemennya, bagaimana mengatur hal-hal kegiatan yang ada di luar kegiatan kuliah gitu loh.
Oke teman-teman, mungkin untuk episode keempat kali ini sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton sampai akhir dan juga ngelangin waktunya, dengerin masukan dan juga pengalaman-pengalaman nih dari Akang Teteh narasumber kita dan juga Akang Teteh narasumber nih Kang Hilmi sama Teh Keisha. Makasih banget udah ngeluangin waktunya, udah mau sharing pengalaman ke teman-teman kita, anak-anak KMA dan juga anak-anak di luar KMA nih ya. Dan semoga kedepannya sukses terus. Amin. Oke. Saya Rizky Ananda Pertama selaku host di Kriteria Berdialog episode keempat kali ini pamit undur diri. Untuk teman-teman, see you di episode selanjutnya. Dadah. Please don't you go.